Baik, di sini ini adalah tampilan beranda classroom. Jika teman-teman mengetik garis 3 yang di atas seperti ini, maka akan muncul fitur-fitur yang ada dalam classroom seperti kelas, kalender, notifikasi, file offline, kelas yang diarsipkan, folder classroom, setelan, dan bantuan. Nah, di sini saya akan bergabung dengan menjadi sebagai pengajar. Sebagai pengajar, maka kita akan membuat kelas. Jika teman-teman ingin membuat kelasnya, maka klik buat kelas, klik ini, terus lanjutkan. Nah, setelah itu teman-teman dapat mengisi ini nama kelas. Nama kelasnya itu terserah, seperti saya IPA 1. Terus biasanya bagian ini saya isi dengan nama. Ruang, kita buat ruang 2, terus mata pelajaran matematika. Setelah teman-teman mengisi, maka teman-teman dapat klik buat. Nah, maka otomatis kelas telah terbuat seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah beranda kelas yang telah dibuat oleh pengajar. Setelah itu di bawahnya ada tugas kelas dan juga ada orang. Nah, jika teman-teman ingin mengundang, jika pengajar ingin mengundang siswa, maka dapat klik orang, terus klik undang yang ini. Setelah itu dapat klik salin link, maka link telah tersalin. Setelah itu para guru dapat mengirimkan link classroom tersebut kepada siswanya. Nah, jika guru ingin memberi tugas kepada siswa, maka dapat diklik tugas kelas. Setelah itu klik tanda plus yang ini. Setelah itu klik pengajar tuh ingin memberikan apa. Jika ingin memberi tugas, maka klik tugas. Setelahnya itu klik deskripsi tugas. Teman-teman boleh mengisi bebas. Setelahnya tambahkan lampiran. Biasanya untuk tambahkan lampiran ini jika guru ingin memberikan soal dan soal itu tidak tertulis tapi menggunakan gambar atau seperti yang lainnya. Guru juga dapat mengatur tanggal batas waktu. Nah, di sini kita dapat mengatur batas waktunya. Seperti, nah ini dia, kita bisa mengatur. Mungkin kita akan buat di tanggal 13. Oke. Dipukul 11.59. Teman-teman boleh mengklik tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu dan tekan klik disimpan. Untuk deskripsi tugasnya, teman-teman boleh mengisinya seperti tugas aljabar. Nah, seperti itu. Oh iya, maaf, untuk judul tugasnya mungkin teman-teman boleh menambahkan seperti tugas IPA 1. Nah, jika teman-teman setelah mengisi semuanya, maka klik tugaskan. Maka tugas telah dibuat. Teman-teman boleh klik seperti ini. Nah, kita lanjut. Jika siswa telah mengumpulkan tugasnya, maka akan muncul seluruh tugas siswa yang telah ditugaskan. Selanjutnya, klik tanda tambah lagi. Jika teman-teman ingin memberikan kuis kepada siswa, maka tekan kuis. Nah, sama seperti pemberian tugas tadi,
teman-teman bisa menambahkan judul tugas, deskripsi, tambah lampiran, terus untuk poinnya, terus atur tanggal batas waktunya, lalu tambahkan topik. Setelah selesai diisi, maka klik tugaskan. Maka otomatis tugas telah dibuat. Jika teman-teman belum ingin menyimpan tugas, jika teman-teman tidak ingin untuk memposting tugasnya itu, jika teman-teman tidak ingin memberikan kuis, dan jika teman-teman ingin memberikan kuisnya untuk di hari selanjutnya, maka teman-teman dapat untuk simpan draft. Nah, teman-teman boleh simpan draft jika teman-teman belum yakin untuk memberikan kuis kepada siswa. Nah, selain kuis, teman-teman juga boleh memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, sama seperti kuis sebelumnya. Jika teman-teman juga belum yakin memberikan pertanyaan, maka boleh disimpan di draft dulu. Setelah itu, selain pertanyaan, teman-teman juga dapat memberikan materi kepada siswa. Judul materinya teman-teman isi sendiri, terus deskripsinya juga teman-teman boleh isi. Tambahkan lampiran itu seperti file yang ingin dipelajari oleh siswa. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke kalender. Oke, kita balik ke Beranda Classroom. Setelah itu kita klik garis 3 yang di atas. Setelah itu kita bisa klik notifikasi. Nah, biasanya di notifikasi ini akan muncul bahwa jika siswa telah mengumpulkan tugasnya, maka notifikasinya akan muncul di sini. Baik, selanjutnya ada file offline. Nah, file offline ini tuh jika kita telah memberikan tugas kepada siswa, dan jika itu sudah terunduh, maka akan terlampir dan file akan tersimpan secara offline. Maka kita bisa membukanya tanpa harus menggunakan data. Setelahnya, kelas yang diarsipkan. Nah, kita dapat melihat kelas-kelas sebelumnya yang pernah diarsipkan. Kita bisa melihatnya dari kelas yang diarsipkan. Seperti itu. Nah, jika ingin memulihkan kelas yang diarsipkan, maka teman-teman dapat klik titik 3. Setelah itu pilih pulihkan jika ingin dipulihkan. Setelahnya pilih hapus jika ingin kelasnya dihapus. Seperti itu. Setelahnya ada folder Classroom. Nah, selanjutnya ada folder Classroom. Di folder Classroom ini akan biasanya itu tersimpan file-file tugas yang telah kita berikan kepada siswa. File-file tugasnya itu akan secara otomatis tersimpan di email yang kita gunakan. Kita kembali ke Beranda Classroom. Nah, jika teman-teman ingin menghapus kelas, maka klik titik 3. Setelah itu kita bisa arsipkan terlebih dahulu, setelahnya baru bisa dihapus. Terus kita juga bisa edit. Nah, di sini kita bisa edit nama kelasnya, bagiannya, ruangnya, mata pelajaran jika teman-teman salah dalam memberikan nama kelas, bagian, ruang, atau mata pelajarannya. Seperti itu, teman-teman. Setelah itu, jika kita mau klik titik 3-nya, kita juga bisa bagikan link undangan. Nah, dibagikan link undangan ini, teman-teman dapat membagikannya ke kontak yang lain, atau teman-teman dapat klik ini untuk salin undangannya. Nah, undangannya telah disalin, maka secara otomatis teman-teman sudah menyalin undangannya, dan itu
dan teman-teman dapat membagikannya ke dalam grup supaya siswa dapat bergabung di kelas teman-teman sekalian.